Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fanansya dari Prodi Sistem Informasi Geografis angkatan 2002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana acara praktikum Sains Data Geospasial lanjut yang keempat mengenai semantic segmentation berbasis deep learning untuk ekstraksi area penambangan dari peta topografi. Jadi, semantic segmentation sendiri itu merupakan teknik untuk membagi citra menjadi beberapa area atau segmen berdasarkan kategori objek yang sama. Jadi dia itu berbeda dengan deteksi objek yang hanya mengidentifikasi dan membatasi objek dengan bounding box seperti acara sebelumnya. Jadi semantic segmentation ini memberikan label atau kategori pada setiap pixel dalam citra. Jadi setiap pixel dalam citra ini akan diklasifikasikan ke dalam satu dari beberapa kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi di sini eh, kita menggunakan deep learning. Deep learning itu kayak sebuah AI yang mempermudah pemrosesan pemrosesan data geospasial. Nah, kemudian di sini nanti kita akan melakukan ekstraksi area penambangan dari peta topografi, yang dimana dia memerlukan sebuah eh, kita harus melakukan sebuah export dulu, kemudian nanti dijadikan model training. Nah, model trainingnya ini nanti bakal menjadi data training yang dapat digunakan untuk melakukan classify eh, dari beberapa wilayah citra yang berbeda. Nah, di sini kita langsung aja ke praktikumnya. Pertama-tama kita melakukan ekspor data eh, geospasialnya. Nah, ekspor running data ya. Di sini kita eh, ekspor data itu digunakan untuk membagi data raster menjadi segmen-segmen kecil dan mengonversi ke format yang dapat digunakan untuk melatih model deep learning. Jadi intinya itu dia mempersiapkan dataset latihan dengan menghasilkan potongan citra yang telah diberi label. Nah, untuk pengaturan parameternya sendiri di export training ini, pertama kita melakukan input raster yang dimana di sini tuh ada beberapa data. Yang pertama tuh ada si petanya sendiri, kemudian ada AOI, dan kemudian ada si sampelnya seperti ini. Nah, ini tuh ada beberapa data ya. Nah, di sini saya menggunakan yang eh, kayak di sini kita masukkan input rasternya yang TIFF, kemudian di sini out foldernya diatur. Setelah itu input fiturnya itu kita masukkan data sampel yang dimana ini ada isi kelas value fieldnya. Kemudian input mass polygonnya itu kita masukkan yang AOI-nya. Nah, kemudian di sini tuh ada image formatnya, kemudian ini referensi sistemnya, kemudian kita bisa running. Nah, hasil runningnya itu berupa yang tadi saya jelaskan, dia berisi eh, segmen-segmen citra yang telah diberi label. Nah, itu pertama isinya ada image, yang dimana image-nya juga udah ada label-label ya. Nah, setelah itu di sini ada label dari image-nya. Kemudian di sini ada eh, Esri state ini JSON yang dimana dia merupakan parameter yang telah kita masukkan tadi, kemudian di sini tersimpan di dalam JSON. Nah, kemudian di sini ada map, yaitu juga label-label ya. Kemudian di sini ada state, yaitu kayak penyimpanan eh, fitur-fitur kelas yang telah telah kita masukkan di parameter, dan di sini detail informasinya.
Nah, kemudian di sini langkah kedua itu melakukan trend deep learning model. Di dalam trend deep learning model itu, kita memasukkan input training datanya itu adalah data hasil ekspor training ini. Jadi, fungsi dari trend deep learning model ini adalah melatih model deep learning untuk menggunakan data pelatihan yang telah kita siapkan sebelumnya. Nah, model ini akan mempelajari data untuk mengenali pola dan fitur dalam citra. Seperti yang di sini tuh area penambangan ya, ini sampel-sampel penambangannya yang warna ungu. Nah, berdasarkan label yang ada. Nah, kemudian di sini kita masukkan output modelnya. Kemudian nanti akan model type-nya itu ada unit unit pixel classification. Ini eh, untuk melakukan segmentasi yang dimana dia memiliki arsitektur encoder-encoder dengan connection yang menghubungkan bagian encoder. Kemudian dia juga eh, meningkatkan resolusi yang dimana untuk memanfaatkan informasi dan menghasilkan segmentasi yang akurat pada tingkat pixelnya. Jadi kita menggunakan itu karena dia menghasilkan uh, segmentasi area yang akurat dalam pixel citranya. Nah, kemudian kedua ini ada backbone modelnya. Ini merupakan seperti residual learning. Ini untuk mengatasi masalah pelatihan eh, yang dimana dia menghilangkan atau menolak, dimana dia juga mempelajari model yang akan direpresentasikan lebih kompleks dan lebih mudah. Kemudian di sini validationnya 20, kemudian di sini epoxnya 20. Sebenarnya em, mungkin ketika kita menggunakan epox yang lebih besar, misalkan misalnya saya menggunakan laptop iCore 7 itu bisa menggunakan 50 epoxnya dan mungkin datanya visualisasinya itu akan lebih baik. Tapi karena di sini menggunakan 20, jadi kita gunakan 20 saja. Nah, kemudian atur prosesor tab-nya. Nah, ini tergantung laptopnya. Itu menggunakan GPU atau CPU. Nah, hasil train modelnya itu berupa ini. Di sini ya, yang paling penting itu ada model matriksnya. Nah, di sini ada karena kita menggunakan William kayak itu. Di sini ada slash ini. Kemudian ini ada validasi loss dan trend di mana dari 0,5 ini modelnya itu mempelajari secara signifikan datanya dari yang 0,5 kemudian ini mempelajari dengan baik trennya, kemudian validation loss-nya juga dipelajari dengan baik jadi seimbang gitu. Nah, kemudian ini presisinya. Nah, kemudian di sini ada prediction-nya, data-data loss modelnya. Jadi semakin turun ini dia modelnya mempelajari datanya dengan baik secara signifikan. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa data yang di sini itu AMD nanti ini bisa digunakan untuk classify. Ini juga bisa digunakan classify. Kemudian ini tuh bekas classify-nya. Nah, terakhir kita melakukan yang namanya classify. Classify pixel using deep learning. Dia di mana metode ini menerapkan model deep learning yang telah dilatih untuk mengklasifikasi setiap pixel dalam citra baru, sehingga menghasilkan citra yang telah diklasifikasikan di mana setiap pixel diberi label sesuai dengan kategori fitur yang telah ditentukan.
Nah, seperti saat ini adalah area penambangan. Jadi di sini input rasternya itu bebas, eh, mau pakai citra yang mana. Di sini tuh pilihan citranya banyak banget ya. Kemudian di sini eh, kemudian di sini output classify-nya itu default aja, nanti akan masuk ke database-nya. Kemudian di sini ada modelnya, itu model yang telah kita buat sebelumnya dari training model. Kemudian ini berapa argumennya. Kemudian nanti environment-nya diatur prosesornya juga. Nah, hasilnya itu berupa area pertambangan. Nah, di sini tuh pertama kan ini eh, pertama itu saya memakai eh, Wise ini, FA Wise ini eh, berupa zoom to layar ya. Ini AOI-nya, kemudian ini adalah data sampelnya. Nah, ini hasil classify-nya. Nah, ini tuh lebih akurat gitu, lebih akurat di area pertambangannya dibanding sampelnya itu. Dan ini datanya itu mempelajari modelnya itu sangat baik dan signifikan. Dia mengikuti area pertambangan di sini, bisa dilihat. Kemudian eh, yang ketiga itu saya menggunakan kayak, nah ini area yang berbeda. Hasil kayak itu seperti ini, karena di sampelnya pun sama, dia tuh cuma seperti cuma sedikit doang area pertambangannya. Jadi ini cukup baik juga. Dia mempelajari datanya dan membuat segmennya itu sangat baik. Kemudian di sini juga saya menggunakan Ohio Edison, di mana dia juga mempelajari datanya dengan baik. Jadi terbagi segmen-segmennya itu cukup baik dan ini eh, sangat baik datanya. Dia mempelajari datanya secara signifikan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.